Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Lalu slide selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Yang kedua, menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Lalu yang ketiga, menganalisis pendistribusian kembali perdagangan. Yang pertama, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Pengertian. Perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Lalu ada ekspor dan impor. Pengertian ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau suatu produk ke luar negeri. Lalu impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya, yakni manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama akan memperoleh keuntungan, lalu memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Yang kedua, kita akan membahas menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Berikut ada gambar tentang perekonomian maritim. Pengertian ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi baik di bidang pertanian. Lalu di kiri slide ada gambar tentang pertanian. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pertama, menggunakan teknologi masih sangat sederhana, lalu sangat dipengaruhi musim, modal terbatas, dan yang terakhir, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia, yakni eco-farming, distribusi pupuk secara merata, dan perbaikan irigasi. Pembahasan ketiga yakni menganalisis pendistribusian kembali perdagangan. Pengertian. Retribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Sedangkan pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Dan yang keempat, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, subsidi dan pengenaan pajak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.